Maksud lo gimana nih? Ini gue di dalam penjara apa gimana? 2 hari nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh temenin siapapun, suami saya aja nggak boleh. Bayangin kita nggak boleh ketawa, jadi nggak ada suara ketawa gitu. Jadi memang beratnya di situ. Tapi ya itu lucu banget sih gitu. Jadi memang unik sih acara ini. Lawannya begini banget gitu. Ketiga, nahan ini pekerjaan aku paling stres ini. 2 hari kayak 2 minggu aku. Hai Sobat Kompas.com, kembali lagi bersama Ira Gita Sembiring di sini dalam acara Hype Talk, dan kali ini kita sudah kedatangan di sini sudah ada Mbak Asri Welas dan juga Mas Indra Yudhistira. Ya, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang sebuah serial yang seru banget, serial original Prime Video. Judulnya LOL Indonesia yang ketawa kalah. Panjang juga ya. Panjang. Tapi ini beda banget serialnya dari dari serial-serial sebelumnya gitu ya. Ini tentang serial reality show ya Mas ya. Betul. Oke, aku mau nanya dulu, ini sebenarnya konsepnya apa sih? Mungkin bukan sesuatu yang familiar kayaknya ya di masyarakat kita. Ya. Konsepnya seperti apa sih Mas? Ya, jadi ini adalah non-scripted format. Non-scripted? Non-scripted format. Kenapa disebut non-scripted? Karena benar-benar reality show ya. Nah, ini adalah reality show komedi yang sebenarnya sudah diadaptasi di 20 negara. Awalnya dokumental di Jepang, dan karena sukses di mana-mana Indonesia buat. Jadi tahun ini Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Nah, untuk Indonesia kita bikin namanya Yang Ketawa Kalah. Yang Ketawa Kalah. Betul, LOL Indonesia Yang Ketawa Kalah. Oke, jadi ini ada beberapa komedian dikumpulkan. Betul. Ya, karena ini non-scripted format, jadi kita mempertemukan 10 komedian terbaik Indonesia ke dalam sebuah ruangan di mana mereka nggak boleh ketawa. Mereka harus membuat orang lain ketawa, yang ketawa terakhir dia yang menang. Oke, jadi nggak boleh ketawa, tapi harus bikin orang lain ketawa juga? Harus bikin orang lain ketawa. Nah, itu yang susah ya, Asri ya. Nah, salah satu pesertanya adalah Asri Welas. Salah satu best comedian Indonesia. Best comedian. Aku tuh cuma baca skrip Mas. Sementara Mas nawarin job aku ini nggak ada susah skrip. Ya? Nggak susah ada ya? skrip. Iya. Oke, tapi sebelum aku mau nanya-nanya nanti sama langsung sama Mbak Asri Welas, mau nanya ini pemilihan case sama hostnya, ya pesertanya dan hostnya ada Panji Pragiwaksono. Itu mungkin bisa diceritakan sih gimana prosesnya? Iya, karena ini kan adalah sebuah non-scripted format yang unik dan menarik. Jadi kita coba mempertemukan 10 komedian yang genrenya beda-beda. Jadi ada stand up comedian, jadi ada wakil dari stand up comedian, ada yang traditional comedy, terus ada juga yang komedi slapstick gitu. Jadi kita coba padukan ya. Makanya nanti pesertanya ada 10 orang itu terdiri dari beberapa stand up comedian, ada beberapa traditional comedian juga. Kemudian hostnya kita pilih Panji karena kita ngerasa Panji punya leadership. Gitu. Selain itu Panji tuh kalau misalnya dia jadi peserta pasti kalah yang pertama karena dia orangnya gampang ketawa. Makanya kita taruh jadi host aja deh. Gitu sih. Tapi ini selain cross genre juga cross generation ya. Jadi ada yang tua, ada yang muda. Kalau kamu termasuk yang mana? Tuh kan, begitu ngomong tua, Anda matanya ke saya. Jadi ya udah. Mungkin senior kali ya Mas ya, yang senior di perkomedian Indonesia. Waduh, gitu. senior juga. Jadi ada mungkin aku bisa sebutin, jadi ada selain Panji sebagai host, ada Mbak Asri Welas, ada Ivan Gunawan, Andre Taulani, Diki Divi, Calontong. Betul, lengkap semua. Ada Denny Cagur, ada Diki Divi. Iya. Indro Jegel. Waduh. Mbak Asri mungkin diceritain pertama kali, ini gimana waktu nerima proyeknya tanpa skrip, ini gimana ceritanya? Manajerku telepon aku, Mbak, iya. Ini ada syuting, iya kan tiap hari gue syuting, iya. Syuting apa? Gue gak boleh ngomong sama lo, gini ya. Lo aneh banget, nawarin. Enggak Mbak, ini waktunya 2 hari. Tapi lo gak boleh gue temenin, terus lo gak boleh posting, gak boleh. Maksud lo gimana nih? Ini gue di dalam penjara apa gimana? 2 hari gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh temenin siapapun. Suami saya aja gak boleh. Gue juga gak bisa ada di situ, jadi lo sendirian aja 2 hari. Ini enggak, gue mau serem nih, Dek. Gini Mbak, pokoknya gini. Gini apa? Gue gak boleh cerita juga sih, katanya gitu. Jadi aku gini. Jadi gimana? Ya,
honornya tapi ada kan gitu kan. Kan itu kan penting. Itu yang penting, benar-benar. Honornya ada Mbak, tapi yang lain gue gak bisa bilang gitu. Jadi oke, yang jelas yang paling seru adalah ini pertama kali di Indonesia. Ya. Oke. Dan lo kepilih katanya gitu. Oh iya, ngeliat apa dari gue ya? Gini Mbak, oke skripnya mana? Nggak ada skrip. Waduh, itu lagi. Kan saya seneng banget sama skrip. Gue lihat skrip terus gimana pengembangan skrip. Kan kalau kita bermain komedi gitu, apa yang kita bisa lakukan di dalam skripnya. Kalau di film ya, misalnya film, ya di macam-macam itu kan, oh ya jadi skripnya kita bisa giniin, nanti ekspresinya begini. Oke, ada guidance-nya atau apa? Sayang sekali nggak ada Mbak. Lah jadi apa gitu kan. Udah pokoknya lu ketemu sama 10 orang. Ya 10 orang siapa? Gue gak bisa ngomong, aduh macam apa. Udah pokoknya 2 hari, udah jalanin aja deh hidup lo. Gitu. Karena memang formatnya adalah peserta tidak boleh tahu. Jadi peserta akan tahu siapa lawannya itu pada saat kita pertama kali syuting. Jadi mereka nggak tahu sama sekali ya. Jadi Asri akan ketemu siapa, dia nggak tahu. Jadi kita bersepuluh ini di 10 hotel beda. Betul. Yang jemput beda, mobil kita beda. Jadi di studio waktu kita syuting itu kayak mafia atau nggak? Ditutup ya. Batu turun gitu. Terus Mbak pakai jubahnya ya. Apaan sih? Pakai jubah iya. Oh jadi sama sekali nggak tahu. Sama sekali. Batu turun. Kita di kamar mandi sendiri, makeup sendiri itu. Mbak, makeup nggak boleh ngomong. Mesti tenang aja. Saya nggak boleh ngomong Mbak. Gitu. Kita tuh udah berusaha untuk siapa nih. Misalnya kita nih mau ngapain. Nah sekarang. Coba bayangin, gimana lu mau lucu kalau lu nggak tahu apa yang terjadi, coba. Sementara ini adalah paling lucu di dunia gitu katanya ya, salah satunya di Indonesia karena udah di 20 negara. Kan itu beban dong buat kita. Dek, gue telepon 2 hari gue telepon dia terus. Sekarang gue tahu ya, ini gimana gue mau lucu, orang skenario juga nggak tahu ngomong apa. Udah lah Mbak, bawa badan aja. Lu gila ya. Jadi aku 2 hari itu di hotel. Ini apaan sih gitu. Sama sekali kayak misalnya nanti ngomongin tema ini atau apa itu nggak ada? Enggak, pokoknya gini. Pokoknya Mbak, nanti di situ banyak banget kamera. 6 jam, ya udah. Ya udah tuh apa ya. Jadi setiap peserta itu sebenarnya kita ketemuin satu-satu. Tapi mereka nggak tahu sama yang lain ya. Kemudian kita minta mereka mempersiapkan joke-joke. Untuk nanti pada saat nanti di lokasi atau di venue-nya atau di tempatnya. Nah ini yang menarik ya, kalau di negara-negara lain tempatnya itu rumah biasanya. Nah kita di ruang angkasa, kapal ruang angkasa, pesawat ruang angkasa. Dan ini yang pertama di dunia juga gitu. Waktu itu kenapa idenya di pesawat ruang angkasa? Karena kita kan juga nonton ya yang acara-acara LOL di negara-negara lain. Umumnya itu di rumah, dokumental itu di rumah gitu. Jadi kita usulin gimana kalau ini di ruang angkasa supaya juga kasih efek surprise buat si pesertanya. Jadi waktu pesertanya masuk pun mereka kaget ada di ruang angkasa gitu. Jadi seru sih ya, banyak surprise-surprise yang paling aku tahu gambarannya, oke Mbak, lo lihat dulu ini videonya LOL dari yang lain ya, negara lain. Itu begitu lihat, oh iya, oh gini maksudnya, ya udah oke. Nah, sama siapa bersepuluh? Nggak boleh kasih tahu sama juga. Sekali. Bener Mas Indra. Jadi ketemunya hari itu ya pada saat syuting. Begitu masuk kita bawa, baru tahu tuh siapa. Karena kita mau dapetin reaksi spontan mereka ketika ketemu, tahu misalnya Asri lihat oh lawannya Andre Taulani pasti kan wow gimana gitu, mesti strategi apa yang dia siapin. Iya. Oh, berarti di sini semua pesertanya nggak berperan sebagai siapa-siapa ya, jadi diri sendiri ya. Aja. Pokoknya tugasnya untuk melucu aja. Gimana Mbak Asri? Mungkin diceritain apa ya sulitnya apa nahan sih? Ketawanya. Nahan ketawa susah banget. Sekarang kita ngobrol sama mereka aja ya. Kalau kita lagi nggak syuting ya, lagi gini aja sakit perut gitu. Apalagi ini mereka udah nyiapin apa-apa kan. Setiap orang udah nyiapin senjatanya kan. Jadi ini senjata kita mau keluar kapan karena masing-masing udah udah punya senjata masing-masing. Jadi itu nggak ada waktunya juga. Oh my god. Nggak ada. Ya, maksudnya kayak nanti Mbak Asri masuknya nanti pas ini kan 6 jam ya. Mungkin di jam keberapa gitu nggak ada. Itu strategi masing-masing buat jatuhin ya. Misalnya nih ya, Andre tahu nih yang paling bisa ketawa duluan Asri misalnya. Dia cecer tuh Asri. Dia cecer. Supaya ketawa duluan gitu. Ya strategi masing-masing aja. Seru. Aduh, ampun sayangnya. Tapi Mas mungkin tantangannya apa sih Mas Indra untuk menghadirkan serial dengan reality show yang konsep seperti ini di Indonesia? Kalau dari Mas Indra sendiri selain kalau misalnya tantangan komediannya kan pasti
kespontanan itu ya. Betul. Dan nahan itu. Kalau Nahan dari ketawa. Ya. Mas Indra, Waktu pertama kali ditawarin sebagai showrunner, heeh. pertama yang saya pikirin adalah komedian Indonesia tuh gampang ketawa. Iya. Jadi kayaknya suruh bikin joke tapi mereka sendiri nggak ketawa tuh agak susah. Jadi saya pikir, waduh jangan-jangan baru 1 jam udah ketawa semua gitu. Padahal syaratnya kan harus 6 jam Iya, kan. betul. Tapi along the way ya pada saat udah mulai jalan, ternyata enggak loh gitu. Jadi ternyata mereka memang berusaha ya supaya tahan ketawa. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana bikin si komedian itu nggak ketawa dalam 6 jam gitu. Awalnya kita takut di 1 jam atau 2 jam pertama udah habis. Tapi dari Amazon Prime bilang bahwa pengalaman mereka waktu di negara-negara lain sama kok, awalnya takut tapi ternyata bisa. Jadi ya udah kita lebih percaya diri gitu. Yang kedua, gimana bisa meng-capture 10 orang reaksi-reaksinya, karena kan kameranya harus banyak. Ada berapa kamera Mas? Kemarin kita pakai 32 kamera. 32 kamera. 32 kamera yang kita umpetin, mereka nggak tahu. Iya, atau di balik kaca ini tuh ada semua. Mereka nggak tahu gitu. Oke. Jadi tiba-tiba lagi ngaca, ternyata ada di depannya kamera. Mereka nggak tahu. Nah, Jadi kalau ketawa pasti ketahuan pasti gitu ketahuan, ya. mau diumpetin segala macam ketahuan. Ada sensornya. Betul. Jadi Aduh ampun deh. jadi kita harus bisa capture 10 orang bergerak kemanapun. Dan ruangannya kan ada 5 ruangan ya. Yang pertama ruangannya Panji sebagai commander Control room. di control roomnya. Kemudian di lorongnya tuh. Kemudian di tengah ya living roomnya kita sebut. Terus ada lagi ruangan buat kamu ganti-ganti baju itu. Iya, prepare. Ya, jadi mereka ada Senjata-senjata. ditaruh Properti. properti yang mereka udah siapin. Itu juga kita taruh kamera gitu. Jadi pada saat kalau dia ketawa di situ pun akan ketahuan. Jadi serunya adalah gimana kita bisa capture. Karena Yang nggak ketahuan di kamar mandi. ya kamar mandi ya, Ya, karena iya nggak dong. boleh kan. Iya. Aku sering ke kamar mandi. Di kamar mandi pun dibatesin, mereka nggak boleh lebih dari berapa menit waktu itu ya? Iya. 10 menitan ya, Iya, nggak boleh ya? 5. Iya. Iya. Seru. Jadi itu tantangannya, tapi ya menyenangkan sih. Iya, itu editornya PR banget. 30 kamera, Mbak. Iya. Iya. Untuk bisa yang Betul. mengambil-ngambil Nah, di bagian. control room itu kita bisa lihat tuh. Oh. Di control room kita Siapa bisa lihat aja ya? siapa aja tuh, masing-masing kelihatan semuanya. Iya. Banyak banget TV-nya ya kan. Aduh, ampun. Nah, Ada 32. sekarang aku mau tanya Mbak Asri, waktu akhirnya ikut merasakan gitu ya, itu Iya. ada trik-trik apa untuk bisa menahan ketawa biar Begitu aku kepilih pertama aku bangga banget karena ini kan di Prime Video ya. Iya. Terus udah gitu dan ini melibatkan 10 sudah dipilih begitu kan, berarti waduh. Tapi stres juga karena ya itu tadi, berarti ini harus lucu kan. Gitu loh. Jadi ini lucu apa enggak kan? Nah, yang lebih parah lagi bukan cuma harus lucu tapi harus nahan ketawa kan. Kalau enggak kita nggak dapat hadiahnya. Pokoknya gitulah. Karena labelnya adalah menjadi apa? The Commander. Commander of Galaxy. Iya, pokoknya Galaxy. dia terlucu satu Iya, galaksi loh. terlucu. Waduh, ya kan? Seluruh bumi itu kan. Seluruh bumi. Itu kan. Nah, itu. Cuma yang kamu tanya, gua apa lupa lu tanya apa? apa untuk ada trik-trik yang trik. dilakukan supaya nggak ketawa waktu di dalam sana. Ya aku paling senang muka lah. Ada Susah kan ya, iya, nahan. gitu atau enggak ada temanku yang kerjanya minum, ada yang kerjanya makan. Iya, Lu iya. kenapa makan melulu? Ya karena dia nahan Oh, minum oke. melulu sampai akhirnya beser gitu kan. Karena kan dia nahan ketawa tuh triknya macam-macam. Ada Iya. yang jalan-jalan macam-macam deh. Jadi aku ngeliatin semua orang, iya ini nahan ketawanya masing-masing beda banget. Jadi walaupun itu tetap bisa berinteraksi juga ya sama Iya, interaksi. dan itu tadi kita mesti, ya itu tadi mesti timbal balik apa yang teman nanya, kita mesti jangan Harus jangan bereaksi. nggak jawab, harus Oh, nggak boleh bereaksi. diem aja. Nggak Nggak boleh, salah Oh. juga nanti kena maksudnya kena punishment juga ya gitu. Pokoknya harus Iya. gitu. Nah aku terus terang nggak nyiapin apa-apa. Aku Nggak nyampe. ya aku pasrah lillahi ta'ala. Ya. Aduh ampun. Ini aja udah lucu. Karena aku begitu masuk aku shock lihat lawanku semua. Oh. Wah ini mah nggak bisa dilawan nih. Ini ngapain ada di sini gue gitu Iya, loh iya, dalam iya. hati. Ya gitulah pokoknya, selamat menyaksikan. Semoga semuanya aku aja yang dia ada di situ merasa terhibur gitu. Walaupun aku pengen ketawa tapi nggak boleh kan. Tapi selama syuting Macam mungkin yang ada apa namanya keseruan apa Mbak Asri waktu tanpa spoiler ya, keseruan apa atau sesuatu yang diingat gitu ya selama syuting 6 jam bersama 9 komedian yang lain.
mungkin keripiknya. Karena kita berbagi keripik sampai habis tuh keripik. Ya kan? Ada keripik enak tuh. Tapi waktu apa namanya? Habis kalau aku ngomong spoiler nih pasti. Oh Iya. gitu. Banyak yang banget. seru ya. Banyak Seru banget. banget. Cuma aku ngomong satu spoiler langsung nih. Ya udah keripiknya aja lah. Keripiknya aja. Tapi berarti selama 6 jam 6 inilah jam. yang nantinya akan dipotong menjadi 6 6 episode. episode ya. Oke. Jadi susah nggak tuh milihnya Mas? Susah banget karena harus milih dari 32 kamera yang pertama. Kedua, ini dalam sepanjang karir saya bikin acara, ini sih yang paling lucu sih. Oh gitu. Beneran, serius, lucu banget. Apalagi ada beberapa konten yang menurut saya sangat Indonesia, nggak ada di negara lain. Iya. Indonesia banget. Dan itu kita ngakaknya bukan main. Ya, nggak boleh dibocorin sih ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Beneran, serius. Jadi ada satu peserta yang bikin hanya ada di Indonesia. Dan semua orang gila ya waktu ngeliat itu ya. Kaget banget ya. Iya kaget banget lah. The best deh. Beneran. Nggak bisa ngomong harus nonton ya deh. kita. Itu ada di episode 4 kalau nggak salah. Tapi jadi, harus sabar sampai episode 4. Harus sabar ya. Tapi kan ini kan ada di beberapa negara. Mungkin apa sih yang paling selain tadi mungkin konsepnya galaksi gitu ya. Apa yang membedakan LOL Indonesia dengan negara-negara lain? Beda banget. Aku lihat contohnya tuh yang Jepang. Apa ya? Ada Meksiko. Meksiko gitu. Aku pikir oh iya akan gini ya begitu. Deng hari itu. Beda ya. Beda banget ya. Ini kacau gitu. Jadi ya itu tadi Indonesia ya, banget. Sebenarnya formatnya sama. Karena kan kita harus ikutin. Tapi karena Indonesia punya ciri khas sendiri dalam komedi itu jadi beda banget gitu. Emang harus nonton sih. Susah ya ngomongnya gimana. Iya nih, aduh. Jadi apa namanya ya, tapi memang berarti masyarakat Indonesia semuanya harus nonton seberapa lucunya 10 komedian ini gitu ya. Di dalam satu ruangan untuk bisa nahan ketawa. Ya mudah-mudahan yang di rumah juga bisa nahan ketawa kayak kita itu. Iya sih. Karena yang seru tuh gini, kan ada yang stand up comedian. Rata-rata stand up comedian kan harus bikin setup terus punchline gitu. Kalau yang lama setupnya itu kalah udah pasti kan kelamaan kan. Nah ada yang slapstick, jadi banyak kan yang model-model pakai benda dia bikin komedinya gitu. Jadi itu mungkin yang ngebedain. Iya. Dan itu yang makanya akhirnya dipilih dari beberapa komedian yang memang berbeda ininya. Betul. Masing-masing punya ciri khasnya masing-masing gitu. Mbak Asriwelas berarti membawa ciri khas apa nih waktu di dalam itu? Nah itu, cuma memang hati-hati ketika kita membawakan komedi. Karena bisa backfire buat kita sendiri. Jangan-jangan karena komedi kita sendiri yang ketawa. Nah itu ada peserta yang kayak gitu. Karena ada kita peserta tuh, kayak gitu. karena udah tahu kan dia mau cerita apa. Jadi kita dulu ada ketawa, itu kena gitu. Karena nggak boleh gitu. Jadi aduh ampun deh. Iya. Jadi kayak buah si malakama. Mau lucu ya kan gitu ya, batasan lucu kan ada orang ketawa. Nah bayangin dia berusaha untuk yang lain ketawa, ini gak ada yang ketawa, kan moodnya bete sebenarnya. Gimana sih gue rasanya gue lucu tapi semuanya nahan ketawa. Makanya kita tuh pas lagi syuting ini pada ketawa nggak ya di sana, nggak tahu deh, dikontrol lu gimana? Ya ketawa lah. Karena lucu banget tapi kita gimana ya kan gitu ya. Tapi yang ngebawain komedinya merasa aduh kalau sampai nggak ada yang ketawa nggak seru gitu. Makanya jadi mereka setiap punya senjata jadi dilihat nih siapa nih kira-kira yang lemah, dicecer tuh orangnya. Gitu kita ini kerasa sih, banget. Untuk ngingetin. Jadi mungkin tantangan terbesar ya kalau komedi-komedi di Indonesia umumnya kan pakai ketawa ya. Mancingnya. Jadi kan apapun ya, mau stand up comedy, mau comedy show yang lainnya, itu biasanya ada penonton, ada ketawa. Ini bayangin kita nggak boleh ketawa, jadi nggak ada suara ketawa gitu. Jadi memang beratnya di situ. Tapi ya itu lucu banget sih gitu. Jadi memang unik sih acara ini. Karena kan kalau kita mulai cerita kan gitu ya, lo tau nggak dulu, wah kan gitu kan, mancingnya gitu, baru orang lain kan ketawa. Nah ini nggak boleh. Iya. Dan untuk komedian juga kan maksudnya kadang reaksi orang yang lagi pengen kita bikin lucu kan itu penting ya. Itu stresnya. Komedian stres di situ, dia udah mulai ngelucu, yang lain nggak pada ketawa, dia kan langsung stres. Gimana Mbak Asriwelas waktu di dalam situ itu pulang selesai 6 jam itu langsung? Iya aku energi habis bener, kayak 2 minggu gue di situ. Padahal cuma 6 jam ya. Perasaan gue nggak udah berapa? Kan ada timernya. Tap gitu. Ya ampun bro, baru 15 menit. Aduh lama banget gitu. Udah baru 1 jam, ya ampun bro gitu. Jadi kita ngitungin jam aja kan ada itunya kan, ada waktunya.
Itu berarti 6 jam itu non-stop ya Mas ya? Non-stop. Non-stop. Breaknya cuma makan. Ada break makan ya, kita ada break ya? Ada ya? Ada ya? Nggak kerasa kok Ada. Ada ya? Ada kita. Ada ya? Udah Di tengah-tengah kita break makan karena emang syaratnya harus Oke, break. harus break. Nah, Nah itu terus mulai lagi. berarti nanti dibagi 6 episode, nanti setiap episode akan ada peserta yang kalah gugur Ya. gitu ya Mas? Ya. Iya, jadi breaknya juga pas ada yang ketawa, dor gitu. Wah, baru pada ketawa. Ketawa, Jadi kan ada bell. sensornya Ya. ya. Kalau sensornya kalau ada yang ketawa tuh Lampu merah ya? Lampu merah, wah langsung semua ketawa ngabisin. Muas-muasin. Siapa nih yang ketawa? Gak pada yang ngaku. Ada nggak gitu ya? Iya. Panji keluar. Ada yang ketawa nggak? Gak ada yang ngaku. Enggak, apaan lu? Gitu. Tapi lihat sensornya. Jadi peserta kayak itu pada dikasih ngomong gitu. dikasih 2 ya. Jadi yang pertama kartu kuning. Kalau kartu oke. kuning berarti dia tinggal Main satu bola. lagi nyawa hidupnya. Oh. Gitu. Kalau dia ketawa kedua kali baru dia out. Oh. Maksudnya batasnya apa? Nggak boleh kelihatan Senyum. gigi? Atau Senyum. senyum aja berarti Senyum aja udah udah. kena? Ketarik. Kena. Gitu. Dia waktu nggak boleh ya ngomongin. Waduh, hampir. Hampir. Pokoknya nggak boleh ketarik dikit, nggak boleh. Matanya apa dikit nggak boleh. Makanya senam muka itu tadi Iya. ya. Kalau ada belakang gini, Ketahuan sini, ya ada kamera. belakang gini sini nggak kelihatan, belakang ada kamera juga. Iya Jadi sih. makanya Bener, tuh bener. teman-temanku ada yang pada minum, pada makan, lu pada kenapa sih semua geragas dikit-dikit kerupuk. Jadi tahu kenapa kerupuknya cepat habis karena Itu penyelamat. Ada yang gigit lidah, ada yang macem-macem. Oke, berarti itu nggak ada wasitnya atau gimana sih Mas untuk yang akhirnya menentukan? Tuh. Ya, jadi kita kan ada di control room, itu Panji hostnya. Oke. Nah, ada tim. Jadi kita ada tim, satu orang megang satu. Jadi kita punya 10 orang di belakang layar yang megang masing-masing satu orang. Oh, Jadi gitu. misalnya ada satu orang megang Asri, Ngeliatin. ngeliatin terus kameranya Asri. Dia senyum langsung tandain. Tik. Oh gitu. Jadi emang kompleks, produksinya sangat Diamplopin dulu kompleks. tau gitu. Kan nggak Masalahnya tahu. kita nggak tahu siapa krunya. Iya, Krunya aja sampai Iya. sekarang kita tuh nggak boleh ngomong, baru Iya. hari ini ngomong. Hmm. Jadi udah berapa tahun, setahun ya? Setahun ya. Krunya semuanya Makanya tuh kita lupa ya. iya, nggak boleh ngomong apapun kalau kita ikut program ini. Di acara yang aneh, orang kan promo Promoin ya. apa, nggak boleh men gitu. Krunya juga. Iya, Mbak ikut ini ya, apaan sih lo? Diem gitu, jadi lucu banget. Sampai ke kameramen, main kru semua, make up semua nggak pada ngomong nggak Iya. mas? Iya. Ini berarti syutingnya di Jakarta, Jakarta. atau udah di Oh Jakarta? aku mau nanya deh mas, mumpung ini krunya berapa banyak gitu ya mas? Banyak. Ada 200-an orang Gitu, krunya. buat Iya. kita kemarin. Iya. Wow. Kameramen aja 32 kamera. Heeh. Kameramen belum tim yang monitor masing-masing peserta. Mhm. Yang nyatetin. Banyak ini Jadi paling 200 kompleks. orang bohong ya. 200 orang nyimpen rahasia. Nyaman. Karena Ya nggak boleh. Iya. Oh, memang apa ya? Tujuannya memang pengen Iya. ketika memang itu diumumkan baru akhirnya Betul. ketahuan. Betul. Kitanya nih mungkin pesertanya ya. Karena memang akhirnya kita se-surprise itu lihat teman kita gitu. Dan ngerasainnya juga segitunya gitu. Iya. Serunya ya. Oke. Mungkin terlihat di gambar kali ya Mas. Iya. Kan nggak mau pulang, udah selesai masih nongkrong, masih ngobrol. Ayo pulang, biasanya kan gitu kan. Langsung ada season 2 selesai kan gitu. langsung balik kan. Ini maunya di set, ngobrol, terus ayo ya. pulang, udah selesai. Oke, Mbak Asri, tapi aku mau tanya dulu soal komedi Indonesia nih. Mbak Asri kan kalau kita kan taunya dulu model ya. Sejak kapan sih Mbak akhirnya terjun ke dunia komedi di Indonesia? Dulu tuh aku jadi model, mungkin para desainernya pada hilaf kan. Kok begini banget gitu. Mungkin gak ada pilihan banyak waktu tahun 90-an kan. Gitu. Oh sekarang mah banyak banget tuh kece. Iya. Dulu gak ada pilihan mbak. Iya. Pokoknya yang kayaknya oke nih langsung Berkarakter gitu ya. yang dipilih. Oh, Kebetulan oke. aku karakternya jelek jadi gak apa-apa. Yang penting kurus gitu kan. Jadi udah. Jadi kemudian bercandaan, aku dulu penari Guru Soekarno Putra kan. Dari umur 11 tahun di belakang panggung. Nah kemudian model juga. Nah bercandaan belakang panggung tuh lucu-lucu banget sebenarnya mas. Jadi Dari itu situ tuh, ya awalnya. Jadi belajar bercandaan belakang panggung sama penari-penari itu tuh belajar celetuk-celetukan. Nah itu dari situ. Sehingga mama ke dalam frame gitu. Nah celetukan-celetukan katanya beda dari yang lain. Gak tahu lah aku juga bedanya apa. Yang jelas itu sih ya. Maksudnya aku mempertahankan karakterku yang begini aja ya gitu. Katro ya. Ya tradisional begini apa adanya. Iya. Dan itu akhirnya yang membuat Mbak Asri kayak
pun ketika ke dunia film gitu ya, dapatnya yang komedi-komedi terus atau? Iya, nggak pernah dapet yang cewek cantik, nggak pernah Mbak. Jadi ya memang begitu, kalau nggak TKW, orang susah. Bener. Makanya kalau aku operasi plastik, kayaknya janganlah. nggak dapet ya. Jangan. Iya, pengen banget aku kencengin mana-mana, tapi nggak bisa. Iya, tapi serial ini kan menjadi salah satu apa ya, memperkaya komedi di Indonesia. Iya ya. benar. Tapi aku pengen tahu dulu misalnya pandangan Mas Indra dan Mbak Asri tentang industri komedi kita saat ini seperti apa sih? Apakah memang karena kan kalau zaman dulu itu kan ada Warkop DKI dan lain-lain gitu ya. Sri Mulat. Sri Mulat itu yang lebih legend lagi. Kalau sekarang mungkin melihat Mas Indra dia melihat komedi sekarang sampai akhirnya membentuk sebuah serial yang isinya semua komedian semua, melihatnya seperti itu. Kalau saya lihat industri komedi terutama ya sudah sangat berkembang. Karena kalau kita lihat dulu kan terbagi-bagi ya faksinya ke traditional komedi dan grup biasanya. Ya kita kenal mulai dari Sri Mulat sampai akhirnya Bagito, Patrio. Dan kemudian tahun 2011 muncul stand up komedi kan. Suci di Kompas, kemudian Suca di Indosiar. Nah itu membuat industrinya mulai berkembang. Kan lahir komunitas-komunitas komedi di seluruh Indonesia. Dan itu kalau kita lihat sekarang, hari ini entertainer kebanyakan ya, mulai dari pemain film, host, dan lain-lain itu kebanyakan lahirnya dari stand up comedian. Gitu. Jadi itu yang menurut saya lihat bahwa industri komedi sudah berkembang, makanya acara ini pas di eranya hari ini. Gitu. Kalau Mbak Asri gimana? Apakah aku merasa ikut jadi semarak juga? Iya, atau? jadi aku belajar terus di komedi. Aku lahir di era yang situasi komedi, sitkom. Di mana memang kekuatannya adalah skenario. Jadi justru nggak boleh lepas dari skenario karena skenarionya udah lucu di Suami-Suami Takut Istri itu. Tapi gimana gestur kita, terus slapsticknya juga ada. Nah itu yang aku belajar dari situ. Kemudian berkembang menjadi film di mana dari skenario dikembangkan menjadi apa supaya karakternya jadi dilihat atau menjadi teringat sama penonton. Nah gitu. Jadi kemudian kesini benar kata Mas ada stand up komedi yang sekarang aku justru jadi belajar sama anak-anak stand up. Gimana sih bisa jadi seru dan masuk di bercandaan yang sekarang gitu kan. Karena kan sama komedi itu terus berkembang gitu. Jadi kalau kita stuck di situ rasanya nggak belajar. Jadi sampai sekarang kayak di film para stand up ya. Itu sekarang juga para stand up udah jadi sutradara gitu. Jadi terus jadi aku juga merasa harus belajar terus sampai sekarang gitu. Jadi rasanya komedi itu berkembangnya cukup keren banget gitu sehingga alhamdulillah masih ada di sini. Nah, yang penting mempertahankan karakter. Jadi nggak ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan akhirnya kita jadi second liner. Iya sih. Jadi follower. Untuk komedi itu berarti karakter tuh sesuatu yang harus yang penting yang harus dijaga ya. Iya. Tapi jadi aku kan Jawa, jangan langsung jadi bule atau Manado gitu ya. Nggak masuk. Oh iya ya, personanya ya berarti ya yang dipertahankan. Iya, emang jawir aja. Gitu. Tapi kalau lucu mah nggak apa-apa Mbak. Nah tapi kan lucu itu kan sebenarnya selera loh. Iya sih, ada yang lihat ini lucu, gue nggak lucu ngeliat dia. Karena seleranya beda gitu, lucunya beda. Nah itu gimana bisa lucu di semua genre, di semua sekarang kan ada Gen Z, ada generasi ya, lintas generasi. Gen Z, milenial, boomer lah itu. Nah, gimana bisa jadi lucu di semua lini itu kan susah ya gitu. Jadi aku sampai sekarang masih belajar terus. Tapi Mbak Asri merasa diri Mbak Asri lucu nggak? Enggak. Kalau dibilang suruh Mas bilang lucu ya, wah flash langsung. Karena aku baca skrip aja. Makanya ini sebenarnya ini aku lucu nggak ya Mas? Ya lu lihat aja gitu karena nggak ada skripnya gitu kan. Jadi gitu. Jadi ya ampun deh. Tapi benar itu pertanyaan pertama dia waktu Asri diminta jadi salah satu peserta. Mas yakin lu emang gue lucu gitu. Tapi kita yakinin memang dia lucu gitu sebenarnya. Iya. Sebenarnya. Karena ya kan. Karena yang dibilang lucu tuh
stres loh, karena kan jadi komedi itu nggak gampang bikin orang ketawa di tengah hiruk pikuk kestresan duniawi ini ya kan. Dunia yang fana ini ampun ya kan. Tapi gimana di dunia fana ini jadi funny? Aduh susah banget. Tapi Mbak Asri pernah nggak ada momen misalnya lagi memang harus ngelucu terus tiba-tiba orang nggak ketawa gitu? Aku Pernah nggak? ya ini di sini. Di sini ampun stres. Aduh lo lihat deh, aduh ampun. Ya itu ini di sini Pak. Di sini aku paling stres. Satu nggak ada skripnya, dua lawannya begini banget gitu. Ketiga nahan ini pekerjaan aku paling stres ini. 2 hari kayak 2 minggu aku. Oke, tapi sebagai seorang komedian melihat ada serial reality show seperti ini untuk komedian, harapannya Mbak Asri seperti apa sih? Atau itu jadi apa nih? Jadi satu hal yang bisa mengembangkan? Iya jelas dong. Harapannya semoga yang nonton Prime Video ini sama rasanya terhibur seperti aku ada di program ini. Karena aku merasa terhibur banget. Dan ini juga jadi pembelajaran juga buat Asri nih, komedian untuk ternyata memang ketika lo nggak punya skrip, nggak punya apapun senjata, ya gimana caranya supaya berinteraksi secara seru di program ini, makanya harus lihat. Oke. Kalau Mas Indra sendiri mungkin terakhir harapan dan untuk serial ini dan untuk industri komedi di Indonesia. Kalau saya sih merasa bahwa acara ini menjadi penting buat komedian di Indonesia, karena kalau lu ngerasa lucu, ini buat komedian, kalau lu ngerasa lucu, lu harus ikut. Karena ujiannya adalah di sini, ketemu dengan 10 komedian terbaik, kemudian harus bikin orang ketawa tanpa lu harus ketawa. Dan siapa yang paling berhasil terakhir nggak ketawa, nah itu hebat. Karena apa? Mental yang diuji sebenarnya. Iya, benar. Karena lu kalau misalnya bikin joke-joke komedi orang lain ketawa udah biasa. Tapi bikin lucu terus orang nggak ketawa itu ujian terbesar. Nah kalau bisa ngelewatin the best. Hanya ikut ya nanti season 2. Udah akan ada season 2-nya ya. Wah, langsung dibocorin nih. Siap-siap para komedian gitu ya. Nah, untuk yang season pertamanya dulu nih Mas akan tayang tanggal 11 Juli. Tanggal 11 di Prime Juli. Video ya, jadi nonton. Itu langsung semua episode atau 2 episode dulu. Oh, nanti minggu depannya lagi 2 lagi. Oh, 2 episode. Iya. Iya ya, biar kalau misalnya langsung semuanya nanti semua langsung habis. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu dong. Ini menarik sekali ya. Semoga nanti banyak yang nonton, banyak yang terhibur. Dan sekarang sebelum kita mengakhiri, kita mau main dulu. Tepuk tangan dong. Jadi aku akan kasih beberapa potongan foto dari para komedian kita. Jadi nanti tinggal ditebak ini kira-kira siapa sih. Cluenya pesertanya bukan? Kita lihat aja nanti siapa. Oke, ini bisa kelihatan nggak? Kelihatan. Atau harus digeser dulu? Enggak ya. Kelihatan aman ada lampu. Oke ya, kita mulai dari gambar pertama. Nah, susah ya. matanya ini alisnya pakai kacamata ya. Ini komedian. Oke. Ini mah. Bener, bener lagi. Yakin jawabannya? Kayaknya sipit-sipit. Kalau matanya Panji ya. Panji. Matanya ya. Panji ya. Coba. Nggak ada yang lain ya berarti ya. Oke. Tahu loh. Nah, kedua ini dia. Brewok siapa ya? Komedian. Brewok. Ada kumisnya tipis ya kan. Ini kayaknya yang bikin soal juga agak susah ya ini ya. Ini agak susah sih. Siapa kira-kira Mbak? Masa kupingnya doang sih? Hidungnya cupingnya doang. Iya lagi. Nyerah ya. Yang bewok ini siapa ya Mas? Andre. Bukan. Andre. Mas Andre bewok kan? Bewok kan loh dia kadang-kadang. Masa? Kadang-kadang bewok. Ini kayaknya belum dicukur kan. Tunggu. Gimana Andre Taulani kita kunci? Satu lagi siapa ya? Susah nyerah kalau ini. Susah? Ini Andre Taulani coba. Ivan. Habis sama ini doang sih. Iya. Ini curang ya nih. kuping lo ya Pak. Aduh marah ntar dia sama gue nggak tahu Ivan Iya Gunawan. Aduh. Oke. Andre. Langsung ketahuan ini ya, benar kah? Oke. Pak Haji langsung ketahuan ya bibirnya ya. Oke, next. Ya Allah. Siapa ini? Asri. Sule itu. Sule kan bukan peserta. Iya nggak apa-apa kan dia bilang iya. pelawak. Oh, iya, Soalnya iya. hidungnya ini. Sule.
Yakin. Ini cuma 2 lobang loh ini. Susah ini masih nggak ada yang tahu nih. Gak ada clue yang Terlalu lain. close ini. Iya. Nggak sekalian alisnya aja sedikit. Coba Sule apakah benar? Sule gua. Jawabannya adalah Ah. Lagi dia Gilang ngomong dia. begitu ya. Iya. Tapi kayaknya gak cuma hidungnya doang Iya, kali ya susah next kali ya. ya. Susah banget. Iya. Rasa nih yang buat nih. Emang pengen nggak boleh jawab. Iya bener. Next. Ini masih Marcel. Marcella. Marcel Siapa yang Widianto. rambutnya keriting Apakah gini? benar? Iya. Benar. Oke, next. Oh ini, Jegel. 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 Ketahuan ya. Oke, Indra Jegel. Apa masih ada? Oh. Rina. Nose. Langsung tahu. Apakah Iya. benar jawabannya? Cakep dia. Oke. Next. Asri. Gigi kelinci. Ada ini. Jawabannya. Oke. Masih ada? Udah habis. Jadi tadi Cuma satu doang satu ya. doang yang salah ya. Bukan Gunawan. Gunawan. Gue inget-inget kupingnya segitu. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Thank untuk you. Mbak Asri Welas, Mas Indra Yudhistira. Terima kasih. Semoga nanti serial reality show Prime Video terbaru LOL Indonesia. Yang ketawa kalah itu nanti akan bisa menghibur masyarakat. Terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan acara ini. Kita ketemu lagi dan sampai jumpa. Dadah.